Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore ini kita akan mengambil ibrah dari kisah hidup seorang yang mulia, seorang yang hidup dalam keluarga sahabat. Ayahnya sahabat, ibundanya sahabat, kakeknya sahabat, neneknya sahabat, buyutnya sahabat, kakaknya sahabat, bibinya sahabat, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Urwah ibnu Zubair, orang yang mulia yang nasabnya Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam ibnu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay ibnu Kilab. Nasab Urwah bin Zubair bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada Qusay bin Kilab, ya, karena Rasulullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay bin Kilab. Urwah bin Zubair, kalau kita lihat urutan nasabnya, Urwah bin Zubair berarti ayahnya adalah Az-Zubair ibn Al-Awwam, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, salah satunya adalah Az-Zubair ibn Awwam yang merupakan ayah dari Urwah bin Zubair. Az-Zubair bin Awwam siapa? Kita pasti semua tahu tentang sosok Az-Zubair bin Awwam, seorang sahabat yang pemberani, hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi Isa punya hawari, maka Rasulullah punya hawari, yaitu Az-Zubair bin Awwam. Kalau kita lihat ke atas lagi, Awwam ibnu Khuwailid. Khuwailid ini adalah ayah dari Khadijah, Khadijah binti Khuwailid. Berarti Awwam ini adalah saudaranya Khadijah, ya, Awwam saudaranya Khadijah. Zubair bin Awwam berarti adalah keponakan dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ibunya siapa? Ibunya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Asma siapa? Asma adalah wanita yang membagi ikat pinggangnya menjadi 2 ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar. Satunya untuk dirinya dan satunya untuk mengikat perbekalan Rasulullah SAW. Makanya Asma ini dikenal dengan Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Satu ikat pinggang dia pakai, satu ikat pinggang dia pakai untuk mengikat makan Rasulullah SAW, dan ini ikat pinggang yang masuk ke surga. Maka ibunya pun termasuk orang yang dijamin masuk surga. Asma binti Abi Bakar, sahabiyat, ya, kakak daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau kita lihat kakeknya, kakek dari ibundanya, yaitu Abu Bakar, manusia yang paling afdal setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bahkan yang paling afdal di antara mereka. Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengganti ketika Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar, siapa yang tidak tahu keistimewaan Abu Bakar? Para sahabat semua berijma, semua sepakat bahwasanya yang paling afdal setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Tidak Umar, tidak Ali, tidak Utsman, tapi yang paling afdal adalah Abu Bakar. Kakek beliau, kakek Urwah dari jalur ibunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tsaniyasnain, sahib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di masa jahiliyah beliau tidak bergelimang dengan kemaksiatan, dengan menyembah berhala, dengan meminum khamr, tidak. Satu-satunya manusia dari sahabat Rasulullah SAW yang mirip pribadinya dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat neneknya, nenek dari kakek, dari ayahnya, neneknya adalah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib ibni Hashim. Neneknya adalah bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita yang berhasil melahirkan laki-laki seperti Zubair bin Awwam,
bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antara bibi Rasulullah yang masuk Islam, Safiyah binti Abdul Muttalib ibn Hashim. Kalau kita lihat bibinya Urwah bin Zubair siapa? Bibinya Urwah bin Zubair adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena ibundanya Asma dan saudari dari Asma adalah Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah bibinya Urwah bin Zubair. Aisyah siapa? Aisyah ibunda kaum muslimin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi di dunia dan di akhirat, wanita yang paling faqih, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dipungkiri dari sisi keilmuannya. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sucikan melalui ayat yang Allah turunkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka tidak heran kalau Urwah bin Zubair nantinya menjadi seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat dalam, menguasai fikih yang sangat luas, karena bibinya adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kalau kita lihat saudaranya siapa? Saudaranya adalah Abdullah bin Zubair, seorang sahabat ya, termasuk salah satu dari Abadilah al-Arba'ah. Jadi ada 4 Abadilah dari kalangan sahabat yang Allah berikan usia panjang, yang di saat masa tabi'in manusia membutuhkan ilmu, membutuhkan fatwa, maka mereka kembali ke Abadilah al-Arba'ah. Di antara Abadilah al-Arba'ah adalah Abdullah bin Zubair, saudara dari Urwah bin Zubair. Abdullah bin Zubair termasuk khalifah ya, karena beliau setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah dibaiat menjadi khalifah ya. Abdullah bin Zubair termasuk khalifah kaum muslimin sepeninggal Yazid bin Muawiyah, dibaiat pada tahun 64 Hijriah. Ini keluarga Urwah bin Zubair. Jadi kita lihat dari ayahnya, dari ibundanya, dari kakek neneknya ke atas ya, semuanya adalah orang mulia. Demikian juga kita lihat dari lingkungannya, saudaranya, bibinya yang senantiasa ya bermulazamah. Maka kalau kita lihat dari sisi ini, tidak heranlah muncullah seorang laki-laki seperti Urwah bin Zubair. Hayatuhu, kehidupan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lahir pada masa khilafah Umar bin Al-Khattab pada tahun 23 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 23 Hijriah. Beliau termasuk tabi'in ya, karena tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di akhir masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Nah, karena Umar bin Khattab meninggal pada tahun ke-23 Hijriah. Wa tufiya, Urwah ini meninggal pada tahun 94 Hijriah. Jadi kalau kita hitung dari masa lahirnya beliau sampai masa wafatnya beliau, maka umur beliau ketika wafat adalah 71 tahun. Dan beliau wafat pada tahun fuqaha. Di tahun 94 Hijriah dikenal dengan tahun fuqaha, karena pada tahun itu meninggal fuqaha. Jadi yang meninggal banyak, para ulama meninggal pada saat itu. Maka Urwah bin Zubair ya termasuk di antara fuqaha yang meninggal pada tahun itu. Urwah bin Zubair mengisi kehidupannya dengan ilmu dan ibadah. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang sosok Urwah ini, maka ditemukan riwayat bahwasanya beliau itu kana yasumud dahra kullahu. Urwah ini dahulu puasa dahr ya. Kana yasumud dahra kullahu illa yaumil fitr wal adha. Jadi hanya 2 hari saja dalam setahun beliau tidak berpuasa, yaitu yaum Idul Fitri dengan yaumul adha. Jadi seharusnya seorang talibul ilm khususnya dan muslim pada umumnya adalah memperkuat ibadahnya, karena ibadah itu adalah silah hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengaku sebagai talibul ilm, maka dia justru lebih banyak butuh dengan ibadah.
Karena ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Ya, sebuah ilmu yang tidak diamalkan melalui ibadah ini, maka selayaknya seperti pohon yang tidak berbuah. Dia mungkin lebat ya daunnya, dia mungkin rindang, bagus, tapi ketika tidak berbuah maka tidak mengeluarkan atau tidak memberikan manfaat yang maksimal. Sebuah pohon yang rindang, pohon yang bagus, pohon yang subur, tapi ketika tidak mengeluarkan buah, maka pohon ini tidak bisa memberikan manfaat yang maksimal. Maka seorang penuntut ilmu ketika ingin manfaatnya maksimal, maksimalkan ibadah. Lihat Urwah bin Zubair, ya, beliau senantiasa berpuasa. Beliau sibukkan harinya dengan berpuasa. Bahkan dalam riwayat dikatakan yasumud dahra kullahu takkid, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah seluruh tahun, sepanjang tahun beliau berpuasa, kecuali yaum Idul Fitri dengan yaum Idul Adha. Wa kana yaqra'u rubu'al Qur'an kulla yaumin nadharan fil mushaf. Di antara ibadahnya Urwah bin Zubair, bahwasanya beliau itu setiap harinya membaca rubu'ul Qur'an, seperempat Al-Qur'an. Kalau kita lihat mushaf, maka coba mushaf itu bagi 4, 30 juz bagi 4 berarti 7,5 juz. Urwah bin Zubair setiap harinya membaca di siang hari ya 7,5 juz nadharan fil mushaf, yakni melihat, dengan cara melihat. Wa yaqumu bihil lail, kemudian apa yang dia baca pada siang hari itu beliau baca lagi tengah malam dalam kondisi sholat. Jadi beliau baca 2 kali, beliau baca di siang hari dan beliau baca di malam hari. Dan ini memiliki faidah yang sangat besar. Yang pernah mempraktekannya akan mendapatkan maslahatnya. Siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran, maka hafallah, murajaahlah Al-Quran itu ketika sholat. Di antara yang bisa menetapkan hafalan adalah ketika hafalan itu dimurajaah ketika sholat. Maka siapa saja yang ingin menghafal Al-Quran, hafal siang hari. Ketika malam, maka jadikan hafalan itu sebagai bacaan ketika sholat. Itulah yang dilakukan oleh Urwah bin Zubair. Setiap harinya beliau membaca ya seperempat dari Al-Quran dengan cara melihat, kemudian di malam hari beliau membacanya dalam sholat. Fama tarakahu, beliau tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Beliau lakukan tiap harinya illa lailata quti'at rijluhu, kecuali di suatu malam ketika kaki Urwah bin Zubair ini dipotong, ya, ketika beliau dalam kondisi sakit. Begitulah seorang alim, seorang abid, beliau senantiasa merasa nyaman dengan ibadah. Seorang yang berilmu, seorang yang ahli ibadah merasa lezat dengan ibadah, karena dia tidak menganggap ibadah ini sebagai beban. Justru ibadah ini adalah kenikmatannya. Dikala manusia merasakan kenikmatan dengan cara rekreasi, maka seorang abid, seorang alim merasa nikmat ketika hatinya yang berkreasi. Hatinya berkreasi ketika ibadah. Karena di saat ibadah seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhatibullah, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui tilawah Al-Qur'an. Ketika manusia merasa senang ketika duduk di tempat ramai, maka seorang abid, seorang alim merasa senang ketika dia menyendiri, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya merasa sepi, merasa sendiri, tidak ada orang yang melihat. Mungkin kalau banyak orang yang melihat, akan ada rasa riya, akan timbul perasaan ingin dipuji oleh manusia. Tapi ketika dia sendiri, maka disitulah akan muncul rasa ikhlas. Di sini tidak ada yang memaksa dia untuk ibadah. Tidak ada yang maksa dia untuk berbuat ketaatan. Bahkan seandainya dia bermaksiat, tidak ada yang tahu. Tapi seorang abid memilih ibadah, merasa lezat dengan ibadah, merasa lezat ketika dirinya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi ibadah. Urwah bin Zubair dari sisi keilmuan, kana yulazimu khalatahu Aisyah radhiyallahu taala anha mulazamatan tammah, akhadha minha ilmaha wa fiqhaha. Urwah bin Zubair dahulu bermulazamah kepada Aisyah. Siapa Aisyah? Aisyah adalah mahramnya. Urwah adalah mahram Aisyah. Maka
Karena mahram jadi lebih dekat, tidak sebagaimana orang lain. Mahram bisa masuk dan keluar dengan rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala, lebih dekat, bertanya setiap waktu kepada Aisyah. Bahkan dikatakan mulazamahnya, yaitu mengambil ilmunya dari Aisyah, ini adalah mulazamah tammah. Sampai-sampai beliau mengatakan tentang dirinya, dan itu beliau katakan 4 tahun sebelum wafatnya Aisyah. Beliau pernah mengatakan, "Lau matatil yaum ma nadimtu ala haditsin indaha illa waqad wa'aituhu." Jadi beliau pernah mengatakan sebelum wafatnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan masa 4 tahun beliau mengatakan, kalau seandainya Aisyah mati hari ini, kalau seandainya beliau wafat hari ini, maka aku tidak akan menyesal dengan hadis yang beliau miliki, karena semua hadisnya telah aku serap, semua ilmunya telah aku kuasai. Jadi begitulah seorang penuntut ilmu, dia harus menyerap ilmu dari gurunya, dia harus menguasai ilmu dari gurunya. Jadi seorang penuntut ilmu tidak merasa puas sebelum dia menguasai seluruh ilmu dari gurunya. Jadi dia bukan kutu loncat yang loncat ke sana ke sini, mengambil pucuk sini, mengambil pucuk sana, akhirnya tidak terbentuk ilmunya. Tapi dia menguasai ilmu, kemudian kalau sudah selesai berpindah ke ilmu yang lain. Sebagaimana para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau merasa sudah menguasai ilmu gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zinji, maka beliau pergi ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik. Demikian juga setelah wafatnya Imam Malik, baru kemudian beliau pergi ke Al-Kufah untuk belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Begitulah seorang penuntut ilmu. Jadi dia merasa puas ketika dia sudah menguasai ilmu tempat tersebut atau ilmu dari gurunya, baru setelah itu dia pindah ke tempat yang lain. Urwah telah menguasai ilmu Aisyah, telah menyerap ilmu Aisyah. Makanya beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya saat ini juga Aisyah radhiyallahu ta'ala wafat, maka beliau tidak menyesal, karena apa yang telah beliau dapatkan dari Aisyah. Ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Bagaimana seorang penuntut ilmu bisa mulazamah kepada gurunya. Dan diriwayatkan dalam sebuah kisah, di antara cara yang pernah ditempuh oleh Urwah bin Zubair dalam menuntut ilmu adalah beliau tidaklah mendengar hadis, ya, dari seseorang, artinya hadis itu diriwayatkan oleh seseorang, kecuali beliau datang ke orang itu. Bahkan kalau dia dapati dia sedang qailulah, maka beliau tunggu sampai orang itu keluar dari rumahnya. Jadi beliau tunggu. Dan itu dulu yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, sehingga menjadi ulama ahlu tafsir. Ya, Abdullah bin Abbas melakukan demikian juga. Jadi begitulah himmah aliyah seorang penuntut ilmu. Jadi ilmu yu'ta wa la ya'ti, karena dia sadar bahwasanya ilmu itu mulia, ilmu itu harus didatangi, maka dia datang. Siapa saja yang punya ilmu, meskipun cuma 1 hadis, tapi ilmu itu tidak ada pada diri kita, ilmu itu ada padanya, tidak ada pada diri kita, maka kita harus mendatanginya, kita minta ilmu darinya. Maka itu yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, sehingga ilmu mereka barokah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Urwah, ketika mendapati orang tersebut sedang tidur, sedang qailulah, maka beliau menunggu sampai orang tersebut pulang. Di antara keistimewaan Urwah bin Zubair, beliau adalah ahadul fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Jadi beliau termasuk salah satu dari 7 fuqaha di Madinah. Kenapa dikatakan fuqaha sab'ah? Ya karena pada masa itu 7 fuqaha ini adalah 7 fuqaha yang dibutuhkan oleh umat pada masa itu di Madinah. Dan Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan mereka. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur, maka Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan mereka semua dan mengatakan, saya tidak akan memutuskan sebuah perkara kecuali kalian semua menyaksikan perkara itu. Maka terkenal dengan al-fuqaha as-sab'ah. Di antara mereka adalah Urwah bin Zubair. Ini menunjukkan tentang kemampuan ilmiah seorang Urwah
yang layak disandingkan dengan fuqaha yang lain, ya, semacam Kharijah bin Zaid, semacam Salim bin Abdullah bin Umar, dan fuqaha sab'ah yang lain, Sa'id bin al-Musayyib. Nah, Urwah bin Zubair, di antara kisah yang masyhur adalah kisah ketika Urwah bin Zubair dan saudara-saudaranya yang lain, yaitu Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair, sedang duduk-duduk di Ka'bah. Jadi Urwah, kemudian Mus'ab bin Zubair, kemudian Abdullah bin Zubair, ditambah lagi Abdul Malik ibnu Marwan dan Abdullah ibnu Umar. 5 orang ini duduk-duduk di Ka'bah. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka gibah? Na'udzubillah. Apakah mereka ngobrol perkataan yang sia-sia? Tidak. Coba lihatlah para ulama kita, para pendahulu kita, ketika mereka berkumpul, maka yang mereka bicarakan adalah sesuatu yang mulia. Maka Mus'ab bin Zubair mengatakan kepada mereka semua, tamannau, berangan-anganlah. Ya, kita sekarang berada di sisi Ka'bah, berangan-anganlah, karena bisa jadi angan-angan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan, ibda anta ya Mus'ab, kamu dulu yang berangan-angan. Apa angan-anganmu? Coba kita lihat angan-angan mereka. Mus'ab bin Zubair mengatakan, atamanna mulka al-Kufah atamanna mulkal Iraqain. Aku berangan-angan mulk, yaitu kekuasaan Iraqain. Al-Iraqain yang dimaksud di sini adalah Al-Kufah wal Basrah. Jadi yang dimaksud di sini adalah 2 kota besar di Irak, yaitu Kufah dan Basrah. Musa mengatakan, atamanna mulka Iraqain. Aku berangan-angan untuk menguasai Kufah dan Basrah. Wazzawat min imra'atain, dan menikahi 2 wanita. Luar biasa, angan-angan saja langsung 2 wanita. Aisyah binti Talhah wa Sukainah bintil Husain. Aku berangan-angan menikahi Aisyah binti Talhah wa Sukainah bintil Husain. Jadi ada angan-angan yang berkaitan dengan kekuasaan dan angan-angan yang berkaitan dengan istri. Baik. Kemudian yang kedua siapa? Wa tamanna Abdullah bin Zubair al-khilafah. Kemudian Abdullah bin Zubair berangan-angan khilafah wa mulkal Hijaz. Abdullah bin Zubair berangan-angan khilafah, berangan-angan untuk menjadi khalifah, dan berangan-angan kekuasaan Hijaz. Ya, Hijaz itu meliputi Makkah dan Madinah. Wa tamanna Abdul Malik ibnu Marwan al-khilafah wa mulkad dunya. Subhanallah, kita lihat. Jadi Abdul Malik bin Marwan berangan-angan khilafah dan juga menguasai seluruh dunia. Wa tamanna Urwah ibnu Zubair an yu'khadha anhu al-ilm. Urwah bin Zubair berangan-angan supaya diambil darinya ilmu. Kalau kita lihat angan-angan 4 orang ini, ya, ada yang berkaitan dengan kekuasaan, ada yang berkaitan dengan wanita, ada yang berkaitan dengan ilmu. Apakah kita mengira ketika mereka berangan-angan tentang kekuasaan, mereka akan menzalimi manusia dengan kekayaan? Tidak. Mereka berangan-angan tentang kekuasaan karena mereka tahu bahwasannya maslahat tidak akan bisa terlaksana tanpa kekuasaan. Orang yang punya cita-cita tinggi tapi dia tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mau memakmurkan rakyat, dia tidak punya kekuasaan, tidak bisa. Maka harus ada kekuasaan. Makanya nanti ketika mereka betul-betul Allah berikan kekuasaan, yang terjadi adalah kemakmuran merata di mana-mana. Ketika Mus'ab misalkan menginginkan menikah dengan 2 wanita sekaligus, apakah yang kita pikirkan bahwasannya hanya syahwat belaka? Tidak. Ya. Para ulama terdahulu, para pendahulu kita, himmahnya lebih tinggi daripada itu. Ya, mereka menginginkan yang lebih baik dari itu, yaitu menginginkan keturunan yang soleh dan solehah. Lihat 2 wanita ini siapa? Aisyah binti Talha. Talha siapa? Talha bin Ubaidillah, salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Berarti ini adalah wanita yang mulia, putri daripada orang yang mulia. Sukainah bintil Husain siapa? Husain ibn Ali ibn Abi Talib, cucu Rasulullah SAW.
Berarti ini adalah ahlul bait, putri daripada orang soleh. Kemudian ketika Urwah bin Zubair mengatakan an yu'khadzal anhul ilm, supaya ilmu diambil darinya, apa yang diinginkan? Apakah kira-kira supaya populer, supaya terkenal, supaya dikatakan syekh, dikatakan ustadz, dikatakan orang berilmu? Tidak. Supaya dia memiliki pahala yang terus mengalir. Karena ilmu itu termasuk di antara amalan yang pahalanya terus mengalir, bahkan setelah wafatnya seseorang. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau manusia meninggal, semua manusia tanpa terkecuali, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladun salih yad'u lah. Jadi sedekah jariyah, wakaf, harta yang diwakafkan, kemudian wakaf itu terus dimanfaatkan, maka pahala terus mengalir meskipun orang itu sudah tiada. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, yang diajarkan, kemudian diamalkan oleh manusia, maka selama ilmu itu dimanfaatkan, diamalkan dan diajarkan dan seterusnya, maka pahalanya akan terus mengalir ke orang yang mengajarkannya sebelumnya. Awaladin salih yad'ulah, demikian juga anak saleh. Selama anak ini masih hidup terus mendoakan orang tuanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Maka Urwah memilih jalan ilmu karena akan mendatangkan pahala yang terus mengalir. Maka disitulah himmah talibul ilm. Jadi dia belajar yang pertama supaya dia tahu, li raf'il jahli an nafsihi, untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala bayyinah, ala basirah. Jadi bukan menerka-nerka ibadahnya, bukan ngikut, bukan karena adat, bukan, tapi ibadahnya berdasarkan dengan dalil. Ketika dia sudah tahu, maka dia menginginkan bahwasannya ilmunya ini terus mengalirkan transferan pahala kepada kita. Maka bagaimana cara diajarkan ke orang lain? Ketika dia sudah tahu, dia ajarkan ke orang lain supaya apa? Supaya pahala ini terus mengalir, tidak berhenti pada dirinya. Maka Urwah menginginkan an yu'khadha anhu ilm. Maka betul yang terjadi nanti, ya, di antara putra daripada Urwah ini adalah Hisham bin Urwah. Beliau adalah guru daripada Imam Malik. Yang dari Imam Malik nanti akan datang murid-murid Imam Malik dari seluruh penjuru dunia, dari Irak, dari Mekkah, dari Afrika, dari Andalus, dari seluruh penjuru dunia yang mengambil ilmu dari Imam Malik, kemudian menyebarkannya ke daerah mereka masing-masing. An yu'khadha anhul ilm. Ini adalah cita-cita yang mulia. Jadi siapapun yang berilmu, yang menguasai ilmu, maka jangan jadikan ilmunya, ya, sebagai alat untuk mendapatkan rezeki saja. Jangan jadikan ilmunya sebagai alat untuk mengais sesuap nasi, mengais rupiah. Ini adalah tujuan yang rendah. Karena tujuan ini akan selesai, ya, begitu uang yang dihasilkan habis, begitu umur kita tiada. Ini tujuan dunia, tidak akan kita bawa mati. Tapi jadikan tujuan yang utama adalah untuk bisa menjadikan amalannya terus mengalir, pahalanya terus mengalir, yaitu dengan cara diajarkan. Maka ajarkan secara ikhlas, ajarkan karena lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu Abdullah bin Umar. Ketika diminta untuk berangan-angan, maka apa yang dikatakan? An yughfara lahu. Jadi Abdullah bin Umar berangan-angan supaya diampuni dosanya. Maka rawi mengatakan 4 orang tadi sudah terbukti bahwasanya Allah kabulkan angan-angannya. Mus'ab bin Zubair menjadi gubernur di Irak, ya, menguasai Kufah dan Basrah ketika di masa khilafahnya saudaranya Abdullah bin Zubair, dan menikahi 2 wanita tadi, Aisyah binti Thulhah wa Sukainah binti Al-Husain. Kemudian kemudian Abdullah bin Zubair, ya, terbukti Allah kabulkan angan-angannya menjadi khalifah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah ibn Abi Sufyan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga menjadi khalifah, ya, sepeninggal wafatnya ayahnya Marwan bin Hakam.
Dan Urwah bin Zubair terbukti bahwasanya ilmunya mengalir terus. Dan Abdullah bin Umar sekarang, maka rawi mengatakan la'allahu, ya, mudah-mudahan saja Abdullah bin Umar diampuni dosanya. Ya, karena ampunan ini bukanlah sesuatu yang nyata, bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kita. Kalau kekuasaan bisa dilihat, pernikahan bisa dilihat, tapi ampunan apakah bisa dilihat? Tapi ternyata cita-cita yang paling tinggi adalah cita-citanya Abdullah bin Umar, ampunan. Ketika dia sudah diampuni dosanya di surga, di akhirat, maka jalan selanjutnya adalah surga. Ini adalah cita-cita tertinggi. Maka seorang akan mengetahui kualitas dirinya dari cita-cita yang dia citakan. Apa yang dia pikirkan? Apakah yang dia pikirkan hanya mengisi perutnya saja? Apakah yang dia pikirkan hanya sebatas, ya, kenikmatan yang dia saksikan dengan matanya, atau kelezatan yang dia rasakan dengan lidahnya, ataukah cita-citanya sampai ke akhirat? Kalau cita-citanya sampai ke akhirat, maka ketahuilah bahwasanya manusia ini memang manusia yang kualitasnya bagus, ya, kualitas bagus. Sebagaimana Abdullah bin Umar, ya, cita-citanya adalah supaya Allah mengampuni dosanya. Kisah yang kedua adalah kisah tentang musibah yang dialami oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dalam sebuah perjalanan ke Syam pada saat itu, pada masa khilafahnya Al-Walid ibn Abdul Malik, beliau menderita sakit di kakinya yang mengharuskan beliau diamputasi, karena kalau tidak sakit itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya dan dia akan mati. Maka Khalifah Walid bin Abdul Malik menawarkan, ya Urwah, kakimu harus diamputasi, maka minumlah minuman, ya, semacam khamr, supaya kamu tidak merasakan sakit ketika kakimu dipotong. Maka apa yang dikatakan Urwah? Apakah Urwah menerima? Karena ini adalah kondisi darurat, ya, mungkin pada masa kita bius, ya. Jadi Urwah ditawari untuk minum minuman yang menghilangkan akalnya sehingga dia tidak sadar. Urwah mengatakan tidak, akalku tidak boleh tidak sadar, karena kalau tidak sadar berarti dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Urwah mengatakan, tunggu, silakan kalian potong kakiku setelah aku takbir Allahu Akbar. Maka Urwah pun sholat. Ketika dia takbir Allahu Akbar, maka dipotonglah kakinya, tidak terasa, ya. Bahkan Walid bin Abdul Malik tidak merasa, karena tidak terdengar suara teriakan sakit, tidak. Baru kelihatan setelah kakinya Urwah ini dimasukkan di minyak yang panas, ya, ini supaya darah itu cepat kering, cepat membeku. Ketika kakinya ini dimasukkan di minyak yang panas dan tercium bau seperti daging yang digoreng, maka Walid Khalifah tahu bahwasanya amputasi sudah selesai. Dan pada saat itu Urwah bin Zubair langsung pingsan. Coba kita lihat sahabat tabi'in Urwah bin Zubair. Dalam kondisi semacam ini beliau tidak merasakan sakit, padahal kakinya dipotong, karena beliau merasakan lezatnya sholat, merasakan nikmatnya sholat, dan itu membuatnya dia lupa dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan kaki dipotong pun dia tidak terasa. Bandingkan dengan kita, ya, di saat sholat maka semua hal yang kita lupa sebelum sholat semuanya kita ingat. Kalau Urwah, semua yang dia ingat sebelum sholat dia lupa, karena sekarang fokus dengan sholat. Tapi kalau kita, semua hal yang kita lupakan ketika sholat semuanya ingat. Kunci yang hilang ingat, ya, ada SMS yang belum kita jawab ingat, dan sebagainya. Karena ini adalah waswas dari syaitan. Syaitan itu senantiasa mengingatkan kita, terutama ketika sholat, supaya kita tidak khusyuk dalam sholatnya.
Makanya dalam sebuah riwayat yang unik ya, dari Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang ulama yang terkenal dengan kecerdasannya. Beliau didatangi oleh seseorang yang menanyakan, "Ya Abu Hanifah, aku kehilangan sesuatu." Aneh orang ini ya, datang ke Abu Hanifah minta tolong carikan sesuatu yang hilang. Apakah dia tidak tahu Abu Hanifah ini siapa? Abu Hanifah faqih, bukan dukun ya. Tapi orang ini ya namanya orang awam datang ke Abu Hanifah, tanya, "Ya Abu Hanifah, aku kehilangan sesuatu." Maka apa yang dikatakan Abu Hanifah? Sholatlah. Abu Hanifah menyuruh orang ini sholat. Ya, maka ketika orang ini pulang, ya di malam hari orang ini sholat. Kemudian esok hari datang ke Abu Hanifah mengatakan, "Ya Abu Hanifah, aku sudah temukan apa yang hilang." Orang ini heran, "Kok bisa kamu tahu bahwasanya dengan sholat aku akan ingat barangku yang hilang?" Maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tahu bahwasanya setan tidak akan meninggalkan kamu khusyuk dalam sholat. Maka dia ingatkan ya sesuatu yang kamu lupa ketika sholat." Nah, maka begitulah setan. Kadangkala kita lupa, kemudian ketika pas sholat baru ingat. Tapi jangan dicoba ya. Kalau kita kehilangan sesuatu, sholat dengan niat supaya barang itu ditemukan, jangan. Sholatlah lillahi ta'ala. Dan setan nanti akan menggoda dengan mengingatkan kita sesuatu yang sebelumnya kita lupa. Maka dipotonglah kaki Urwah bin Zubair. Dan pada saat yang sama salah satu dari putranya meninggal. Maka datang kabar kepada Urwah ini dalam kondisi kakinya putus satu. Kemudian datang kabar bahwasanya anaknya meninggal. Maka apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair? "Allahumma akhadta udwan wa tarakta a'da'a wa akhadta ibnan wa tarakta abna'a." Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengambil salah satu dari bagian tubuhku dan engkau meninggalkan yang lainnya. Aku punya 4 ya, 2 kaki dan 2 tangan, kamu cuma ambil 1 dan engkau sisakan yang lainnya yaitu 3 pada diriku. Wa akhadta ibnan, dan engkau telah ambil 1 anakku dan engkau sisakan anakku yang banyak. Akhadta wahidan wa tarakta sittan. Urwah punya 7 anak, diambil 1 oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang 6 masih hidup. Wala in akhadta faqad tarakta. Jadi kalaupun engkau ambil ya Allah, maka sungguh yang engkau tinggalkan lebih banyak. Kalaupun engkau uji diriku dengan musibah, maka sungguh selama ini engkau berikan aku afiat. Maka orang yang berpikiran seperti pikirannya Urwah ini, akankah dia akan putus asa? Akankah dia akan sedih? Tidak. Karena dia tahu meskipun Allah uji dia dengan musibah, ketahuilah bahwasannya musibah ini dibandingkan dengan sebelum musibah, maka mana yang lebih lama? Mana yang lebih banyak? Musibah yang dia timpa, kehilangan putra, dengan putra yang Allah berikan kepadanya, mana yang lebih banyak? Musibah sakit, bahkan sampai dipotong kakinya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, penglihatan, pendengaran, rasa, dan sebagainya, maka mana yang lebih banyak? Bahkan kalau seandainya semua musibah menimpa kita, na'udzubillah ya, seperti yang terjadi pada Nabi Ayub, anaknya meninggal, hartanya habis, tapi Allah sisakan iman dalam hatinya, maka itu sudah cukup untuk kita bersyukur. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat iman. Seandainya seluruh dunia ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pangkat kita dicabut, jabatan kita dicabut, harta kita dicabut, kesehatan dicabut, tapi Allah tetapkan iman, maka sungguh nikmat iman saja ini mengalahkan seluruh musibah yang ada. Maka kita tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan dari Urwah bin Zubair adalah perkataan beliau terhadap anak-anaknya. Beliau pernah mengatakan, berwasiat kepada anak-anaknya dan juga para pemuda pada saat itu,
malakum la ta'allamun, kenapa kalian tidak mau belajar? In takunu sigara qaumin yushiku an takunu kibara qaumin, jika kalian merasa bahwasanya kalian sekarang adalah sigara qaumin, anak-anak masa muda, yushiku an takunu kibara qaumin, maka sebentar lagi kalian akan menjadi orang dewasa. Jika kalian merasa sekarang masih muda, maka sebentar lagi kalian akan mengganti generasi yang sebelum kalian. Wa ma khairu syekh an yakunu syaikhan wa huwa jahil, maka apa baiknya, apa bagusnya kalau kalian menjadi syekh, kalian menjadi tua, tapi kalian tetap bodoh, tetap tidak berilmu, tetap jahil. Ra'aituni qabla mauti Aisyah bi arba'i hijaj wa an aqul law matatil yawma dan ma nadimtu ala haditsin indaha illa wa qad wa'aituhu. Lihat aku, kata Urwah, dan ini bukan termasuk membanggakan diri ya, ini termasuk tahaddus bin ni'mah. Urwah menunjukkan contoh, dan itu dirinya sendiri. Lihat aku ya, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha 4 tahun sebelum beliau meninggal, maka aku mengatakan kalau seandainya hari ini Aisyah meninggal, maka aku tidak akan menyesal terhadap ilmunya Aisyah, karena semuanya telah aku kuasai. Walaqad kana yablughuni 'anis sahabil hadis fa'atih, sungguh kalau ya laqad kana ya pernah sampai kepadaku sebuah hadis dari seorang sahabat, maka aku pun datang kepadanya. Fa'ajiduhu qad qala, maka aku menemui dia dan dia dalam kondisi sedang qailulah. Fa'ajlisu ala babihi, maka aku pun duduk di depan pintunya. Tsumma as'aluhu anhu, ketika dia sudah bangun, sudah keluar dari rumahnya, maka aku pun bertanya kepadanya. Ini nasihat yang sangat berharga dari seorang yang sudah pernah mencoba ya. Jadi Urwah bin Zubair pernah muda. Urwah bin Zubair pernah merasakan manisnya menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya dan juga kepada para pemuda pada waktu itu, kenapa kalian tidak mau belajar? Apakah kalian mengandalkan para ulama yang ada sekarang? Kalau kalian merasa sekarang masih muda, masih belum dibutuhkan, jangan lantas perasaan itu membuat kalian tidak mau belajar. Justru ini adalah kesempatan. Ketika kalian belum disibukkan dengan mengajar, ketika kalian belum disibukkan dengan permasalahan umat, maka sibukkan diri kalian dengan belajar. Karena sebentar lagi generasi yang ada sekarang ya akan bergeser, dan nanti yang menggantikan adalah kalian. Maka apa fungsinya, apa manfaatnya ketika kalian sudah ya dibutuhkan oleh umat, sudah waktunya kalian tampil tetapi kalian masih jahil? Ini nasihat yang sangat berharga. Kita mungkin melihat diri kita ini siapa. Kalau kita lihat ulama-ulama, kalau kita melihat guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, memang kita bukan siapa-siapa. Tapi jangan membuat kita putus asa untuk menuntut ilmu, karena justru ini adalah kesempatan bagi kita. Sebelum ya Allah sibukkan kita dengan sesuatu yang lain, dengan permasalahan umat, sebelum Allah tampakkan kita ya, Allah jadikan kita misalkan terkenal, banyak jam ngajarnya, banyak jam terbangnya, maka sibukkan diri kita dengan ilmu, sibukkan dengan membaca, dengan mutala'ah, dengan mudzakarah, dengan hifdz, dengan murajaah. Berikan waktu yang banyak, porsi yang sangat banyak untuk belajar. Karena ketika kita sudah mulai sibuk, sudah sibuk berdakwah, sudah sibuk mengajar, maka ya hampir-hampir tidak ada waktu lagi untuk belajar. Ini kenikmatan antum para ya, pemuda, para thalabul ilm. Kesempatan bagi antum untuk belajar sekarang. Gali ilmu sedalam-dalamnya, kuasai ilmu. Ya, kuasai. Maka ketika tiba waktunya nanti, ketika generasi yang ada sekarang sudah berpindah ke alam yang lain, ketika waktunya kalian tampil, maka umat mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu ilmu antum. Umat tidak membutuhkan gagah-gagahnya antum, tidak. Umat tidak membutuhkan ganteng-gantengnya antum, tidak, bukan. Tapi yang umat butuhkan adalah ilmu antum. Jadi ketika
antum berilmu dan ilmu itu bisa dimanfaatkan untuk permasalahan umat, maka itulah ya yang dibutuhkan oleh umat. Baik. Kemudian di antara perkataan Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajul ya'malul hasanah fa'lam anna laha 'indaha akhwat. Kalau kalian melihat seseorang melakukan satu kebaikan, jika kalian lihat satu orang ya atau seseorang, ya siapa saja orang itu, melakukan satu kebaikan, maka ketahuilah bahwasanya ada kebaikan yang lain. Ya. Yang kita lihat cuma satu, tapi ketahuilah bahwasanya dia memiliki kebaikan yang lain. Wa idza ra'aitahu ya'malu sayyi'ah fa'lam anna laha indahu akhwat. Kalau kalian lihat seseorang yang melakukan satu keburukan, maka ketahuilah bahwasanya dia juga punya keburukan yang lain. Fa innal hasanah tadullu ala ukhtiha wa inna sayyi'ah tadullu ala ukhtiha. Karena satu kebaikan menunjukkan kebaikan yang lain. Berarti orang ini memiliki kebiasaan yang baik. Satu yang Allah tampakkan, tetapi ada banyak kebaikan yang tersembunyi, yang itu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang dia rahasiakan, tapi ketahuilah bahwasanya dia punya banyak kebaikan. Tapi ketika kita tahu seseorang mempunyai keburukan, maka ketahuilah bahwasanya dia memiliki keburukan yang banyak selain keburukan yang Allah tampakkan. Bisa jadi ya Allah tampakkan satu keburukan untuk menjadi ibrah supaya dia mau bertobat atau tidak. Allah tidak tampakkan semuanya, Allah hanya tampakkan satu, menjadi pengingat bahwasanya ini loh, Allah sudah buka aibnya satu, maka bertobatlah segera. Kalau tidak, maka semua aib-aibmu yang lain akan Allah buka. Karena seperti kata pepatah ya, seperti apapun baiknya kita menutup bangkai, maka pasti akan tercium juga. Aib itu seperti bangkai yang baunya sangat menyengat, tapi Allah tutup. Tapi ketika Allah buka ya, maka aib itu akan diketahui oleh manusia. Maka ketika kita, alhamdulillah Allah tutup aib kita, segera bertobat, segera perbaiki kesalahan kita sebelum Allah buka. Ketika ada yang terbuka satu dari keburukan kita, maka segera tobat, segera perbaiki sebelum keburukan yang lain pun juga Allah buka. Kemudian perkataan beliau yang lain, wal takun kalimatuka thayyibah. Jadi Urwah mengatakan, jadikanlah perkataanmu perkataan yang baik. Wal yakun wajhuka baston, dan jadikan wajahmu wajah yang ceria, wajah yang cerah, bukan wajah yang muram. Takun ahabba ilan nas mimman yu'tihim al-ata. Jadi kalau perkataanmu perkataan yang baik, wajahmu wajah yang menyenangkan, tidak muram, maka engkau akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Meskipun kamu tidak memberi, bahkan lebih dicintai daripada orang yang memberi, tapi tidak baik perkataannya dan juga tidak indah wajahnya. Ini sesuai dengan ya, perkataan qala qail ya, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Jadi kalau kalian berbuat baik kepada seorang, maka engkau menjadikan hati mereka sebagai hamba bagimu. Ya, artinya menunjukkan akhlak yang baik kepada manusia ini akan berefek yang sangat baik ya bagi muamalah kita dengan mereka. Khususnya kita misalkan yang mana berada di daerah yang mungkin kita tidak sama dengan orang yang lain. Ya, mungkin kita tidak sepaham dengan mereka, tapi tunjukkan akhlak Islam, akhlak seorang muslim. Tunjukkan akhlak itu melalui perkataan kita. Berkatalah perkataan yang lembut ya, perkataan yang baik. Perkataan yang baik dikatakan baik ketika yang pertama isinya baik. Apakah cukup isinya baik saja? Tidak. Cara penyampaiannya pun juga baik. Kadangkala perkataan kita baik tapi cara penyampaiannya tidak baik, maka perkataan itu termasuk perkataan yang tidak baik. Maka selain isinya baik, maka cara menyampaikan juga baik. Kalau orang itu adalah orang yang lebih tua dari kita, maka kita sampaikan dengan
lemah lembut, dengan bahasa yang halus, ya, maka itulah ya perkataan yang baik. Kemudian juga penampilan kita, sikap kita terhadap mereka, menghormati mereka, sehingga dengan perkataan dan perilaku kita maka manusia akan mencintai kita, ya, akan mudah diterima keberadaan kita. Dan disitulah peluang-peluang kita untuk mengamalkan amalan-amalan kita, mendakwahkan ya ilmu kita. Ketika manusia sudah menerima kita, masyarakat sudah menerima kita, maka disitulah peluang kita untuk mendakwahkan ilmu kita. Tapi kalau dari awal mereka sudah mendapati kita tidak baik, sudah mengecap kita tidak baik, maka sebaik apapun perkataan kita, bahkan seandainya kita mengatakan qala Allah qala Rasul, maka justru yang terjadi adalah mereka akan mendustakan ya apa yang telah kita sampaikan. Karena dari awal mereka sudah ya menutup pintu hati mereka. Maka bukalah pintu hati itu dengan akhlak, bukalah pintu hati itu dengan senyuman, bukalah pintu hati itu dengan tutur kata yang lembut. Ketika pintu hati itu sudah terbuka, maka di situ masukkan kita hidayah, masukkan kita nasihat, masukkan kita dalil. Mereka insya Allah akan menerima, tapi asal pintu hatinya terbuka. Karena kalau tidak terbuka maka tidak akan masuk. Begitulah perkataan Urwah bin Zubair, dan beliau meninggal seperti yang kita katakan tadi pada tahun 94 Hijriah. Dan pada tahun itu ya tidak hanya beliau yang meninggal, tapi para ulama juga meninggal ya. Banyak diantara mereka adalah Sa'id bin Musayyib, meninggal pada tahun 94 Hijriah. Mudah-mudahan kisah dari Urwah bin Zubair ini memberikan kita hikmah, memberikan kita teladan ya, memberikan kita ibrah dan juga qudwah, sehingga kita bisa lebih maksimal lagi dalam menuntut ilmu, kita lebih maksimal lagi dalam ibadah, dan kita juga maksimal dalam muamalah kepada manusia. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.